عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخ شيخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذريتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ومعنى تعلق علمه بالجائزات أنه يعلم ما يوجد منها وما لا يوجد. ودخل حاتم الأصم بغداد فقيل له إن هاهنا يهوديا قد غلب العلماء فقال أنا أكلمه. فلما حضر اليهودي سأل حاتما عن أي شيء لا يعلمه الله وعن أي شيء لا يوجد عند الله وعن أي شيء في خزائن الله وعن أي شيء يسأل الله العبادة.
in ajabtuka an dzalika hal tuqirru bil Islam? Qala na'am. Faqala Hatimun amma alladhi la ya'lamuhu Allahu fahuwa syarikuhu wa waladuhu fala ya'lamu syarikan lahu wala waladan ay ala wajhi thubuti wa amma alladhi laysa inda Allahi fahuwa dhulmu wa amma alladhi laysa fi khazainillahi fahuwa al-faqru wa amma alladhi yas'aluhu Allahu ilal ibadi fahuwa al-qardu fasamma Allahu at-tasadduqa wa nahwihi wa nahwahu ala raja'i ma wa'adahum min ats-thawabi qardan li'annahum ya'maluna li talabi thawabihi ta'ala wa ya'lamuna annahu ta'ala yukafi'uhum bila syakkin fa aslama al-yahudiyyu inda dhalika. Dan arti ta'alluq ilmunya Allah akan segala yang jais, bahwasanya Allah mengetahui apa yang diadakan daripadanya dan apa yang tidak diadakan daripadanya. Wa dakhala Hatimun al-Asam wa dakhala Hatimun al-Asam, masuk Hatim al-Asam Baghdad, ke negeri Baghdad. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, inna hahuna yahudiyan qad ghallabal ulama'a, bahwasanya di sini ada orang Yahudi telah mengalahkan para ulama. Faqala, maka berkata Hatim, ana ukallimuhu, saya akan berbicara kepadanya. Falamma hadaral Yahudi, maka tatkala datang Yahudi atau hadir Yahudi, bertanya Yahudi kepada Hatim, an ayyi syai'in la ya'lamuhu Allah, atas sesuatu apa yang Allah tidak mengetahuinya. Wa an ayyi syai'in la yujadu indallah, atas sesuatu apa yang tidak didapat pada Allah. Wa an ayyi syai'in laisa fi khazainillah, tentang sesuatu apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah, dalam simpanan Allah. Wa an ayyi syai'in yas'alullaha minal ibad, dan tentang sesuatu apa yang Allah minta dari hamba. Faqala lahu Hatim, maka berkata baginya oleh Hatim, in ajabtuka, kalau saya menjawab akan dikau, andalik, dari pertanyaan-pertanyaan itu, hal tuqirru bil Islam,
apakah kamu mau mengakui dengan Islam? Faqala na'am, berkata Yahudi, iya, kalau engkau jawab pertanyaanku, saya masuk Islam, saya akui akan Islam. Faqala Hatim, maka berkata Hatim, adapun yang Allah tidak ketahui adalah syirik, sekutu baginya dan anak baginya, maka tidak mengetahui Allah sekutu baginya dan anak baginya, ai ala wajhi subut, atas jalan menetapkan adanya. Wa ammal ladzi laisa indallah, adapun yang tidak ada pada Allah, niscaya dia adalah al-zulmu, sifat zalim. Wa ammal ladzi laisa fi khazainillah, dan adapun yang tidak ada pada simpanan Allah, fahuwal faqru, yaitu kefakiran. Wa ammal ladzi yas'alullaha min ibadih, dan adapun yang Allah minta dari hambanya, fahuwal qardu, maka yaitu sedekah. Samala qardu, pinjaman modal. Dikatakan sedekah adalah pinjaman modal. Fasal samallahu as-sidqa, maka Allah sebutkan sedekah dan seumpamanya dengan pinjaman atas mengharap apa yang Allah janjikan kepada mereka daripada pahala, itu qardan, pinjaman. Li'annahum ya'maluna, bahwasanya mereka beramal, li talabi thawabi, karena meminta pahalanya dari Allah. Wa ya'lamuna annahu ta'ala yukafi'uhum, dan mereka yakin bahwasanya Allah akan membalas kebaikan mereka bila syakin, tanpa ragu-ragu. Fa aslamal yahudu, maka masuk Islamlah Yahudi ketika itu. Wa yasihu ayyuqala la ya'lamu Allahu annahu muttasifun bisifatin naqsi. Boleh juga dikatakan Allah tidak mengetahui sifat kekurangan. Boleh juga dikatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui bahwa bersifat dengan sifat kekurangan. Liqaulihi ta'ala fi haqqi abadatil asnami wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi, ay wa ya'budul musyrikuna min ghairillahi jamadatin
la yaqdiru ala naf'in wala durrin wal ma'budu yanbaghi an la yakuna musiban wa muaqiban wa yaquluna haula'il asnamu tasfa'u lana fima yahammuna min umurid dunya. Qul ya asyrafal khalqi atadruna allaha bima la ya'lamu anna lahu syariqan bis samawati wal ardh. Dan boleh juga dikatakan bahwa tidak mengetahui Allah annahu muttasifun bi sifatin naqsi, bahwasanya Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala fi haqqi abadatil asnami, pada hak penyembah berhala. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah akan yang selain Allah. Ma la yadurruhum, yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i, mereka para berhala itu penolong-penolong kami di sisi Allah. Qul, katakan olehmu, atunabbi'una Allah ma la ya'lamu fis samawati wa ma fil ardh, apakah kamu memberitakan kepada Allah apa yang Allah enggak tahu di bumi, di langit dan di bumi? Ai wa ya'budul musyrikun, yakni menyembah orang-orang yang syirik akan yang selain Allah. Jamadatin, benda-benda mati yang tidak membahayakan, yang tidak mampu memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Kalau ma'bud bermula yang disembah, sayyidianya ayyakuna, bahwa ada ia musiban, bisa memberi pahala, wa muaqiban, dan menyiksa. Wa yaquluna haula'il asnam, mereka berkata berhala-berhala itu yasfa'u lana, memberi syafaat bagi kita, fima yahammuna, apa yang kami inginkan, apa yang menyedihkan kami, min umuri dunia, dari urusan dunia. Qul, katakan olehmu, ya asyrafal khalqi, katakan olehmu, wahai semulia-mulia makhluk, attakhiduna ittakhiduni atukhbiruna Allah, katakan olehmu, atunabbi'una Allah, maknanya atukhbiruna Allah, apa kamu kabarkan Allah, bima la ya'lam, dengan yang Allah enggak tahu, anna lahu syarikan, bahwasanya Allah punya sekutu di langit dan di bumi. Wallahu a'lam.
Bacaan kita adalah tentang sifat yang wajib bagi Allah, ilmu. Ilmu artinya Allah Maha mengetahui. Ta'alluq ilmu Allah kepada tiga: wajibat, mustahilat, jaizat. Ta'alluq ilmu Allah kepada segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Artinya ta'alluq ilmu Allah kepada yang wajib, maknanya Allah Maha tahu segala yang wajib. Apa yang wajib? Pertama, zat Allah wajibul wujud. Zat Allah wajib adanya. Yang kedua, jami'u sifatillah, sekalian sifat-sifat Allah, karena semua sifat Allah wajib adanya. Jadi berarti Allah tahu zatnya yang wajib, Allah tahu segala sifatnya yang wajib. Tidak ada yang tahu zatnya melainkan Allah, tidak ada yang tahu sifat Allah melainkan Allah. Nah, karena itu kita dikasih tahu oleh Allah zatnya. Allah memberitahu, innani anallah la ilaha illa ana. Allah yang bilangin, sungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan melainkan saya. Ini Allah bilang itu zatnya, namanya Allah. Jadi berarti Allah yang kasih tahu zatnya yang wajib, namanya Allah. Dan Allah tahu zatnya yang wajib itu la ilaha illa ana, tidak bersifat Tuhan melainkan saya. Zat Allah bersifat ilahun, Tuhan. Kalau Allah nggak kasih tahu kita, nggak kenal Tuhan kita namanya Allah. Kalau Allah nggak bilangin, kita tahu bahwa yang bersifat Tuhan hanya Allah. Makanya kita wajib mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, saya mengakui, saya ikrar tidak ada yang bersifat Tuhan hanya Allah. Itu kan Allah yang bilangin, innani anallah la ilaha illa ana. Ini berarti yang tahu zat Allah, sifat Allah hanya Allah. Makanya Allah yang kasih tahu zatnya dan kasih tahu sifatnya. Itu yang tahu wajib hanya Allah, zatnya dan sifatnya. Yang kedua, yang tahu mustahil juga Allah. Allah tahu bahwa segala yang mustahil nggak ada pada zat Allah. Dikasih tahu kepada kita, qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah Maha Esa, tunggal, tidak ada bandingan, tunggal, nggak ada saingan, tunggal, nggak ada sekutu. Lam yalid wa lam yulad. Mustahil Allah melahirkan. Yang mustahil melahirkan Allah. Makanya kalau dikatakan Allah punya anak, mustahil. Karena Allah bilangnya lam yalid, mustahil Allah melahirkan. Kalau mustahil melahirkan, punya anak apa enggak? Enggak punya anak. Walam yulad, dan mustahil Allah
dilahirkan. Kalau mustahil dilahirkan berarti gak ada bapak, gak ada ibu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun sekutu bagi Allah. Berarti gak ada sekutu, gak ada bandingan, gak ada istri. Di lain ayat, walam yakun lahu sahibah, Allah mustahil punya istri. Nah, jadi Allah tahu sifat yang mustahil, makanya Allah kasih tahu dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dikatakan Allah tahu yang mustahil. Pertama, Allah tahu yang mustahil enggak ada sama Allah. Nah, yang ketiga yang tadi kita baca, Allah tahu segala yang jaiz. Yang jaiz kullu ma siwallah, apa saja yang selain Allah namanya jaiz. Kalau umpama kita lihat langit Allah bukan jaiz. Malaikat Allah bukan jaiz. Bumi apa Allah bukan jaiz. Apa saja yang bukan Allah itu namanya jaiz. Artinya jaiz boleh ada, boleh tidak. Bisa ada, bisa tidak. Bisa diadakan, bisa ditidakkan, itu jaiz. Langit bumi bisa diadakan, bisa ditidakkan. Malaikat bisa diadakan, bisa ditidakkan. Apa saja yang selain Allah itu bisa diadakan, bisa ditidakkan, itu namanya jaiz. Nah, yang tadi kita baca bahwasanya makna ta'alluq ilmunya dengan jaiz, makna ta'alluq Allah ilmunya dengan jaiz, bahwasanya ya'lamu ma yujadu minha wa ma la yujadu. Allah tahu apa yang akan diadakan dari jaiz, apa yang tidak diadakan dari jaiz. Yang Allah akan adakan Allah tahu, yang Allah tidak akan adakan Allah tahu. Contoh yang gampang di antara kita, ini ada kita yang nikah. Orang nikah kadang-kadang punya anak, kadang-kadang tidak punya anak. Nah, kalau yang nikah punya anak, itu yang adakan anak Allah, itu jaiz. Kalau dia nggak punya anak, berarti tidak diadakan anak oleh Allah, juga jaiz. La yujad, nggak bakal ada anak. Contoh kedua, rezeki. Rezeki yang kita cari, ada orang keluar hari ini nyari rezeki, nggak dapat rezeki, itu la yujad, nggak diadain oleh Allah rezeki buat dia hari ini. Tapi ada yang keluar dapat rezeki, itu yujadu, diadakan rezeki buat dia. Rezeki pun termasuknya jaiz, bukan wajib, jaiz. Boleh ada, boleh tidak. Makanya salah kalau ngomong saya mau kerja mesti dapat duit, enggak. Karena bisa dapat, bisa, itu jaiz. Jadi barang yang jaiz itu diadakan bisa, ditidakkan bisa. Itu ma yujadu, apa yang diadakan, apa yang tidak diadakan, itu jaiz. Nah, di sini ada kejadian ketika Hatim al-Asam masuk Baghdad.
Ya. Masuk Hatim Asam ke Baghdad. Fakila diceritakan kepada Hatim bahwa di sini ada orang Yahudi. Ulama udah banyak yang dikalahin ngomong Madiyah. Bahasa Jakarta enggak nempel ulama ditanya dia. Kata Hatim, ukallimu, saya akan ngomong sama dia. Sa'ukallimu, saya akan ngomong sama dia. Falamma hadarul Yahud, tatkala datang Yahudi itu, sa'ala Hatiman, nanya si Yahudi sama Hatim. Apa yang ditanya? Pertama, ayu syai'in la ya'lamuhullah, sesuatu apa yang Allah nggak tahu. Nih, kan orang bingung, apa yang Allah nggak tahu? Kalau Allah maha tahu, kok dikata nggak tahu? Apa yang Allah nggak tahu? Kedua, sesuatu apa yang tidak diadakan, yang tidak ada di sisi Allah? Apa yang nggak ada sama Allah? Kan Allah maha ada, semuanya ada. Ini apa yang tidak ada di sisi Allah? Ini kalau kita ditanya bisa jawab nggak? Yang ketiga ditanya, ayu syai'in laisa fi khazainillah, sesuatu apa yang tidak ada dalam khizanah, simpanan Allah. Allah maha kaya, semuanya ada dalam simpanan. Ini ada sesuatu yang tidak ada dalam simpanan Allah. Apa yang ada dalam simpanan Allah? Yang keempat, an aisya'in sa'alallah minal ibad, sesuatu apa yang Allah minta sama hamba. Allah minta, Allah berkaya kenapa minta? Nah, sesuatu apa yang Allah minta sama hamba? Ini 4 pertanyaan, banyak ulama pada nyerah. Hatim bilang, dia jawab. Apa kata Hatim? Faqala lahu Hatim, maka berkata Hatim kepada Yahudi itu, ajabtuka, saya mau jawab kepadamu tentang pertanyaan itu, tapi dengan syarat, hal tuqirru bil Islam. Kalau saya udah jawab, mau akan engkau akui Islam agama yang benar? Inna dina indallahil Islam. Mau nggak engkau akui Islam benar? Maka kita jenderal bilang semua agama sama. Jenderal urusan perang, agama nggak ngerti. Dia bilang semua agama sama. Kalau Allah katakan inna dina indallahil Islam, nggak sama berarti. Yang paling benar Islam, yang ngomong Allah. Kalau nggak setuju silahkan protes sama Allah. Allah yang ngomong, bukan saya. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya agama yang benar Islam. Siapa yang ingin menuntut, mencari, menganut satu agama, beragama Islam yang bukan Islam, fa huwa minal khasirin, dia rugi di akhirat. Yang beragama bukan Islam akan rugi di akhirat. Nah, ini pertanyaannya adalah dari Yahudi itu, ya. Apa? Pertama ditanya, kalau saya bisa jawab, mau nggak masuk Islam? Mau. Kalau bisa jawab, saya akui Islam agama yang benar. Faqala, kata Hatim, ammal ladzi la ya'lamuhullah, adapun yang Allah nggak tahu, yaitu sekutu dan anak. Allah nggak tahu dirinya punya sekutu. Allah nggak tahu dirinya punya anak. Dan tadi yang saya katakan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berarti Allah nggak tahu dirinya punya sekutu, punya anak, punya istri, itu nggak tahu. Nah, Allah nggak tahu yang mustahil. Sebab kalau tahu nanti ditentukan. Kalau tentukan nanti diadakan.
Makanya mustahil itu nggak ada sama sekali. Berarti kalau nggak ada, berarti Allah nggak tahu tentang sekutu dan anak. Ini satu yang Allah nggak tahu, sekutu baginya dan anak baginya. Yang kedua, apa yang ditanya? Yas'alullah min ibad, apa yang Allah minta sama hamba? Al-qardu, sedekah. Allah minta supaya hamba sedekah. Wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang pinjamkan Allah pinjaman yang baik. Apa pinjaman itu? Yaitu sedekah. Samallahu tasadduq, Allah namakan sedekah pinjaman itu atas harapan apa yang dijanjikan kepada mereka pahala itu sebagai pinjaman, karena bahwasanya mengetahui, karena bahwasanya akan mendapat ganti. Ya. Li'annahum ya'lamuna li talabi thawabihi, karena mereka tahu kalau kita pinjemin Allah, dia akan memberikan pahala kepada kita. Wa ya'lamuna annahu yukafi'uhu, dan mereka tahu bahwa Allah membalas yang baik tanpa ragu-ragu sedikit pun. Nih, lewat. Ya. Jadi yang Allah minta sedekah, pinjaman. Karena kalau orang kasih pinjaman berarti mengharap diganti. Nah, begitu juga Allah minta kepada hamba untuk bersedekah, yang Allah namakan pinjaman, ya, supaya hamba yakin akan ada pahala. Nah, adapun yang tidak ada pada perbendaharaan Allah, yang nggak ada pada perbendaharaan Allah apa? Fahuwa al-faqru, kefakiran. Jadi yang Allah simpen kekayaan, nggak ada kefakiran. Yang Allah firmankan, ya ayyuhan nas antumul fuqara wa nahnul aghniya. Hai manusia, kamu yang simpan kefakiran, kamu yang punya sifat kefakiran. Allah tidak ada sifat kefakiran. Kenapa? Allah Maha Kaya. Jadi yang nggak ada dalam sifat Allah ada kefakiran. Ya. Wa amma, adapun yang Allah minta dari hamba adalah sedekah, pinjaman, yaitu sedekah, karena mengharap pahalanya yang dijanjikan Allah itu. Ya, li'annahum ya'lamuna li thawabihi wa ya'lamuna anna Allah Ta'ala yukabiru bila syakkin. Maka setelah ditanya semua jawabannya, maka Islamlah orang Yahudi itu inda zalik, ketika itu. Nih, jadi ditanya apa? Pertama ditanya apa yang Allah nggak tahu, jawabannya sekutu dan anak. Kedua, apa yang nggak ada dalam simpanan Allah, kefakiran. Ketiga, apa yang Allah minta dari hamba, sedekah. Karena Allah minta apa? Sedekah supaya dikasih pahala. Nah, ini tiga dijawab semua jawabannya aslamal Yahud, maka Islamlah Yahudi. Di sini ada jawaban lain. Wa yasihu, dan boleh pula ayyuqala, dikatakan la ya'lamullah annahu muttasifun bisifatin naqsi. Jadi Allah tidak mengetahui
Apa yang Allah nggak tahu, Allah nggak mengetahui baginya sifat kekurangan. Allah nggak pernah tahu ada sifat kekurangan bagi dirinya. Ya, karena firman Allah fi haqqi ibadat fi haqqi ubadil asnam, karena Allah berfirman kepada orang-orang yang nyembah berhala, wa ya'lamuna min dunillah wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah yang selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak membahayakan mereka, tidak memberi manfaat mereka. Yaquluna, sambil berkata, haula'i syufa'una indallah, mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Jadi orang yang nyembah berhala bilang, kami nyembah berhala buat mereka tolong kami sama Allah. Ini berhala adalah penolong-penolong kami kepada Allah. Allah jawab, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Katakan olehmu, wahai mulia makhluk, apakah kamu memberitahu kepada Allah apa yang Allah tahu nggak tahu di bumi, dan apa yang Allah nggak tahu di langit dan di bumi? Artinya wa ya'budul musyrikun, menyembah orang musyrik, min ghairillah, selain Allah. Apaan yang disembah? Jamadatin, benda-benda mati. Batu, berhala itu benda mati. La taqdiru ala naf'in wala durrin, benda-benda mati itu tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat, nggak kuasa untuk mendatangkan bahaya. Wal ma'bud, sedangkan yang disembah sayubianya bahwa adalah musibah, bisa memberi pahala, bisa menyiksa. Kalau yang disembah bisa kasih pahala, bisa menyiksa. Nah kalau batu nggak bisa kasih pahala, nggak bisa menyiksa. Ya. Kasih pahala, memberi manfaat, menyiksa, memberi madarat. Nah berhala nggak bisa nyiksa, nggak bisa ngasih pahala, nggak bisa memberi bahaya. Wa yaqulun, nah dan mereka berkata, haulail asnam, berhala-berhala itu, tasfa'u lana, akan mensyafaatkan kami, fima yahamuna, pada yang kami pentingkan, pada yang kami pentingkan dia dalam urusan dunia. Jadi berhala ini akan nolong kami dalam setiap urusan yang kami pentingkan atau urusan penting kami di dunia. Kami perlu harta, ada berhala bakal nolong. Kami perlu kehidupan, berhala yang bikin hidup. Ini ya amuna, apa yang kami pentingkan. Ya. Apa kata Allah? Qul, katakan olehmu, wahai asyrafal khalqi, semulia makhluk, itu ittakhadhu atukhbiruna Allah, kata kepada mereka, apa kamu kabarkan kepada Allah, mimma la ya'lamu, apa kamu bilang apa yang Allah nggak tahu? Apa yang Allah nggak tahu? Allah syarika annahu lahu syarikan fil samawati wal ard. Jadi kamu bilang, kamu kasih tahu Allah yang Allah nggak tahu. Apa yang Allah nggak tahu? Bahwa Allah punya sekutu di bumi dan di langit. Itu kalau dikatakan Allah punya sekutu, berarti itu Allah nggak tahu ada sekutu baginya. Karena sekutu mustahil bagi Allah, dan Allah nggak tahu ada sekutu baginya. Nah ini bisa juga dijawab bahwasanya yang Allah nggak tahu sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Ini jawabannya sama. Nah, jadi ketika ditanya apa yang Allah nggak tahu sekutu baginya, apa yang Allah minta, apa yang nggak ada pada sisi Allah, kezaliman, apa yang nggak ada dalam simpanan Allah, kefakiran, apa yang Allah nggak tahu sekutu dan anak, apa yang Allah minta dari hamba, sedekah.
yang dinamakan qardul hasan. Ini 4 jawaban daripada Hatim al-Asam membuat Yahudi itu masuk Islam. Ulama lain nggak bisa jawab, makanya ghalabal Yahud al-ulama. Jadi Yahudi itu mengalahkan para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa'lam anna ilmahu ta'ala ya'lamu bihil kulliyat wal juz'iyat. Wallahu a'lam.